Kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti sangat dikenalnya. Sebagai anak Tuhan, tetaplah hidup sebagai anaknya ya, dan boleh mengenalnya dengan baik. Selamat hari Minggu kedua setelah Epifanias, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabbi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Hati dan pikiran yang gembira biasanya tidak dapat dipendam. Sama halnya dengan Filipus yang telah berjumpa dengan Yesus, yang memintanya menjadi pengikut. Dialah yang disebut oleh Musa di kitab Taurat dan oleh para nabi. Perjumpaan ini diceritakan kepada Nikodemus. Jadi pengikut tidak berhenti di sana, tetapi meneruskan kepengikutan bagi sesama. Ada pernah program gereja HKBP, Buan Sadanari, bawa satu lagi, dengan memperjumpakan seseorang kepada Tuhan Yesus, tentu untuk ikut hidup di jalan keselamatan yang sudah dihidupi. Kota Betsaida asal Filipus, Andreas, dan Petrus akhirnya dikecam oleh Yesus karena walau banyak mujizat, namun penghuninya tetap tidak percaya. Walau kebersamaan dengan asal tidak akan mengikat seseorang yang akan percaya kepada Yesus. Dosa sesama tidak mempengaruhi Nuh untuk menyimpang dari kebenaran. Begitu juga kejahatan Sodom tidak mengubah iman Lot. Tetapi pemahaman sering dibatasi oleh konsep berpikir bersama. Nazaret, kota kecil, justru menjadi alasan Nathanael untuk tidak mempercayai bahwa sudah hadir Yesus yang sudah dinubuatkan para nabi sejak dahulu. Itulah yang mengakui dunia sulit percaya. Dia berterus terang akan pemahamannya kepada Filipus. Tidak mungkin, mana mungkin Tuhan hadir di tempat yang tidak ada dibanggakan dari sana. Sebab daerah ini terkena degradasi moral karena menjadi lalu lintas Mesir dan Asia. Bagaimana mungkin Yesus yang besar, yang mulia datang dari sana? Ini juga menjadi ungkapan orang-orang Yahudi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tuhan Yesus juga tidak banyak membuat mujizat di sana. Ternyata dunia tidak menentukan Tuhan hadir di sana, termasuk layak atau tidak layak. Jadi yang tidak mungkin boleh mungkin di dalam Tuhan. Filipus membawa Nathanael untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus yang menyatakan sesuatu yang supranatural, Nathanael langsung percaya. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya
lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nampaknya Nathanael hidup dalam kejujuran, bukan dalam kepura-puraan. Tidak ada tipu daya, kebohongan dalam dirinya. Terbukti juga saat dia berdialog dengan Filipus, dikatakan ya atau tidak. Tuhan jelas mengenal kita secara menyeluruh. Bagaimana hati dan pikiran kita yang tidak kelihatan juga diketahuinya. Jadi ketika seseorang mengatakan kesaksiannya di media sosial sampai banyak orang terkagum-kagum padanya, bagi Tuhan kebenaran kesaksian itu sangat jelas dan benar. Patutlah Tuhan pernah berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baiklah, kita dinilai Tuhan sebagai Israel sejati yang tidak berkarakter munafik, tanpa kepalsuan, terpercaya walau belum sempurna. Filipus yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang Taurat bukan berdebat saat Nathanael tidak percaya, namun berusaha sehingga Nathanael boleh berjumpa dengan Yesus sebagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan bertemu dan menemukan. Terkadang saat memberitahu hubungan kita yang baik dengan Yesus, kita lebih suka berdebat dengan pengetahuan kita yang tinggi, walau tidak selalu membawa hasil. Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Artinya, mari lihat kehidupan Yesus. Nathanael yang juga Bartolomeus menerima undangan temannya. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberi dampak terbaik. Bukanlah kita senang hanya memenangkan perang perdebatan teologi, dan itulah umumnya sikap manusia. Tidak mau percaya, namun setelah melihat, mengalami, barulah yakin dan mempercayainya. Inilah indahnya murid, ditemukan, bertemu, dan menemukan. Saat bertemu, karakter, pendapat yang menurut kita sudah sangat sempurna boleh diperbaharui sehingga kita boleh menemukan yang terbaik. Jadi tidak mengunci diri di dalam tempurung sangkata. Kata Yesus kepada Nathanael, yang keheranan bagaimana dia dikenal. "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Peribahasa Yahudi menyatakan seseorang yang sedang belajar tentang kitab suci. Pengaruh belajar kitab suci adalah juga bagian modal untuk percaya. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Untuk percaya, terkadang sikap kedagingan kita hendak menguasai untuk tidak percaya. Namun saat kita mau menyerah kepada kuasa Roh Tuhan, di sanalah kita berbalik dan menjadi percaya. Saat kita percaya, masih banyak hal-hal ajaib yang akan kita persaksikan, termasuk melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia, menyatakan kegiatan surgawi yang terjadi di bumi. Ada yang mengatakan bahwa hidup Kristen itu adalah petualangan, tidak membosankan, sebab dalam percaya banyak hal yang kita lihat. Surga terbuka dan melihat perbuatan ajaib dari Tuhan kita yang boleh juga kita beritakan bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di minggu ini Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Betapa Engkau sungguh mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri sendiri. Biarlah kami senantiasa percaya kepadamu dan boleh menceritakan yang kami percaya kepada sesama kami. Secara khusus kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh tetap kami percaya, sehingga kami tetap kuat dan tegar di dalam kebersamaan denganmu. Pulihkanlah kami dengan belas kasihan-mu. Orang-orang yang berduka, biarlah namamu boleh menghiburkan duka kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.